strong. Halo teman-teman Media Pelajar Lampung, selamat siang. Apa kabar untuk kalian semuanya? Hari ini Media Pelajar Lampung bakal ngadain podcast lagi nih, dan pastinya dengan tema yang menarik dan bintang tamu yang spesial. Nah, untuk tema kali ini, Media Pelajar Lampung bakal berkolaborasi nih sama Forum Pelajar Lampung. Nah, buat kalian semua udah pada tahu belum nih Forum Pelajar Lampung itu apa? Forum Pelajar Lampung adalah bagian dari Gebiar Pelajar Lampung ya, Kak? Ya, betul. Nah, karena tema kita menyangkut tentang Forum Pelajar Lampung, pastinya saya sudah bawa bintang tamu spesialnya dong. Di depan saya sudah ada Kak Yosbi. Halo Kak. Halo Kak Tata. Halo. Sehat Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi perjalanan gimana nih Kak? Ya lumayan ya Kak. Ternyata. Lumayan ya. Dari Lampung Selatan ke Pringsewu. Wih, teman-teman dari Lampung Selatan ke Pringsewu buat ngadain podcast Media Pelajar Lampung. Ya. Keren banget sih. Alhamdulillah sampai ya. Oke Kak Yosbi, mungkin saya pengen Kak Yosbi memperkenalkan diri lebih lanjut nih ke teman-teman Media Pelajar Lampung yang lagi nonton, dan mungkin teman-teman dari Forum Pelajar Lampung juga yang lagi nonton. Silakan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Yosbi Dwi Armanza, dapat dipanggil Yosbi. Ya. Saya berasal dari Lampung Selatan dan bersekolah di SMAN Sidomulyo. Saya beralamat di Sidomulyo, Lampung Selatan, dan saya menginjak kelas 12 saat ini. Wah, kelas 12. Saya sebagai atau menjabat sebagai Koordinator Wilayah FPL Lampung Selatan periode 2022-2023. Oke teman-teman, itu adalah biografi singkat dari Kak Yosbi selaku koordinator dari Forum Pelajar Lampung Selatan. Ya. Nah, Kak Yosbi, tadi kan udah perkenalan diri nih. Sekarang saya pengen tahu nih, hobi sama kesibukan Kak Yosbi sekarang ini lagi ngapain aja? Oke Kak, kalau hobi saya tuh hobi mendesain ya. Mendesain, desain. wih. Baik itu poster, pamflet dan sebagainya, ya, tapi di HP masih Di HP masih ya? Udah menjerumus ke laptop atau PC belum nih? Kalau laptop ya sebagian lah masih belajar. Kemudian kalau hobi lain ya kayak membaca, kemudian bermain bola juga. Oh, sedang, ya. Futsal nih, anak futsal berarti ya? Futsal juga. Ikut ekskul futsal nggak di kakak? Enggak sih sebenarnya. Enggak, tapi hobi ya. Karena itu juga kebutuhan ya untuk kesehatan tubuh juga. Iya, betul. Oke. Nah, kalau untuk kesibukan sekarang nih Kak, ngapain aja? Kalau kesibukan ya sudah pasti pertama ya sekolah. Pastinya. Kemudian ada tanggung jawab lain ya di sekolah seperti ekskul dan juga di MPK juga sekolah, dan pastinya ya di FPL ini ada kesibukan juga sebagai koordinator ya. Koordinator ya, ketua benar. ya, pimpinan dengan berbagai kegiatan yang ada, dengan program yang ada. Iya. Oke, tadi kan ada ekskulnya nih. Kak Yosbi ikut ekskul apa nih Kak? Saya ikut ekskul ini Kak, jurnalistik. Jurnalistik. Iya, Wih. di SMA. Nah, kalau di MPK kakak sendiri bagian apanya nih? Saya sebagai ketuanya. Wih, sebagai ketuanya. Berarti ini ketua MPK langsung dari SMA Negeri 1 Ya, Sidomulyo. betul sekali, Kak. Oke, Kak Yosbi nih. Tadi kan kita udah kenalan nih sama Kak Yosbi, tapi mungkin buat teman-teman yang pengen kenalan lebih lanjut, boleh banget kok ditanyain di kolom komentar ya Kak. Ya, Insya Allah betul bisa sekali. dijawab sama Kak Yosbi. Nah, sekarang saya mau lanjut nih Kak tentang suasana kegiatan di FPL. Nah, suasana kegiatannya sekarang udah mulai pertemuan-pertemuan ya? Sudah Kak. Nah, itu masih ada Zoom-nya atau udah full offline? Untuk FPL, untuk FPL mungkin lebih ke hybrid ya. Hybrid, oh iya. Karena FPL ini kan mencakup luas sekali. Luas sekali, seluruh Lampung juga. Seluruh kabupaten. Jadi kalau ketemu langsung juga agak riskan ya. Iya, benar. Enggak tiap minggu nggak bisa. Jadi di hybrid, kadang dia online, kadang dia juga offline seperti itu. Oh iya, oke. Jadi masih hybrid ya, walaupun udah mulai normal nih suasana COVID-nya. Oke. Nah, kalau misalnya kegiatan sekolah udah offline atau masih hybrid juga? Alhamdulillah sekolah sudah offline ya. Sudah offline. Dari awal bulan Juli, dari semester ini udah offline, udah full ya. Udah full nih. Berarti Sabtu ini kakak emang kosong ya ke Media Pelajar Lampung? Kosong. Spesial nih untuk MPL. Spesial nih teman-teman. Jadi buat yang nggak nonton tuh Sayangnya. sayang banget nih. Oke. Sekarang lanjut nih Kak tentang FPL. Saya pengen tahu nih Kak, Forum Pelajar Lampung itu apa sih? Ya oke. Untuk teman-teman juga ya. FPL ini namanya Forum Pelajar Lampung. Jadi dia tuh sebuah forum atau sebuah komunitas lah ya, perkumpulan yang mewadahi seluruh pelajar, Pelajar. ya ini
untuk tingkat SMA, SMK dan sederajat di seluruh provinsi Lampung dengan sama-sama mempunyai tujuan dan visi dan misi yang di bidang atau bergerak di bidang pendidikan, sosial dan kemediaan seperti itu. Berarti banyak banget manfaatnya ya. Ya, Nah, betul sekali, Kak. Nah, soal visi dan misi FPL itu sendiri apa, Kak? Oke, untuk visi FPL sendiri menjadi sebuah lembaga yang dapat membentuk dan menggerakkan para pelajar untuk saling berkontribusi dan mengembangkan diri, terutama di bidang pendidikan. Jadi FPL sendiri itu adalah wadah untuk kita berkreasi juga ya, dalam menyatukan seluruh anak-anak di Provinsi Lampung menjadi satu organisasi. Betul sekali, Kak. Kemudian kalau untuk misinya kami ada 4. Yang pertama itu misi berbagi. Jadi kami di antara pelajar ini lebih ke sosial, kan. Lebih ke sosial. Berbagi, berkontribusi dengan masyarakat. Kemudian yang kedua itu dia pengembangan diri. Pengembangan diri. Jadi, mengeksplor diri lebih lanjut atau gimana? Apalagi sebagai wadah para pelajar. Iya, benar. Jadi ini sebuah kesempatan para pelajar untuk mengembangkan diri mereka. Kemudian yang ketiga ada yang namanya untuk networking, membangun jaringan, relasi. Relasi, benar banget. Karena kan FPL ini selampung, benar. Jadi nggak mungkin dong nggak nambah relasi. Benar banget, nggak mungkin. Kemudian yang keempat itu dia ada yang namanya beasiswa. Jadi FPL ada beasiswanya nih? Ada, Kak. Apa aja tuh, Kak? Kemarin namanya itu beasiswa pelajar. Kemarin baru dirilis ya, keluar di daerah Bandar Lampung. Daerah Bandar Lampung. Ada 2 orang terpilih. Jadi itu program dari FPL dan juga GPL. Setiap tahunnya dia mengeluarkan beasiswa. Jadi semua anggota FPL punya kesempatan untuk mendapatkan. Jadi semua anggota, untuk anggotanya, Kak? Enggak cuma anggota doang, tapi seluruh pelajar di Provinsi Lampung. Iya, Kak. Jadi maksudnya bisa ya seluruh pelajar gitu, jadi random. Oke. Nah, tadi saya kan udah nanya soal visi dan misi. Sekarang anggotanya tuh saya lihat banyak banget ya, Kak. Ya, nah, untuk FPL Lampung Selatan sendiri itu berapa? Kalau FPL Lampung Selatan dia ini ya saat ini ya total itu 52 anggota. 52 anggota. Koordinatornya Kakak sendiri atau bagaimana? Iya, saya sendiri. Kakak sendiri. Oke, nah kalau misalnya untuk seluruh anggota nih, Kak, Kakak bisa ngira-ngira nggak? Kira-kira tuh berapa gitu? Selampung ini? Iya, kurang lebih sama ya untuk kisarannya. Seluruh FPL itu sekitar 30 sampai 70 anggota, per FPL. Per FPL itu? Ya, itu beda-beda. Ada yang sampai 60 ke atas juga ada. Jadi ya banyak benar sih ya. Banyak banget ya. Kalau di total nggak tahu juga berapa saking banyaknya. Nah, kalau misalnya berkumpul dalam satu tempat itu gimana? Seluruh FPL itu? Iya. Kalau kami biasanya kumpul di Bandar Lampung, pusatnya. Di pusatnya? Iya, cuman kadang nggak sering-sering sih. Nggak sering? Mungkin atau sebulan sekali misalkan seperti itu. Tapi ya dikumpulkan itu ada. Oke. Walaupun banyak tetap kumpul gitu ya, Kak? Iya, Kak. Oke. Next, pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih, Kak, fasilitas yang diberikan kepada setiap anggota FPL? Fasilitas sesuai yang saya bilang tadi, Kak, itu pengembangan diri. Jadi kami anggota FPL itu diberi kesempatan yang luas, kesempatan yang besar untuk sama-sama mengembangkan dirinya, mengembangkan minat dan bakatnya dalam bentuk apapun itu. Diberi kesempatan, bahkan kalau misalkan di leadership misalnya kepemimpinan itu dia ada event sendiri untuk Jadi anggota FPL punya kesempatan besar untuk mengembangkan. Jadi apa ya? Jaringannya nggak ada habisnya ya, Kak? Iya, betul. Benefitnya banyak lah. Benefitnya banyak banget, apalagi ini kan berorganisasi ya. Iya, betul, Kak. Bisa bikin orang yang mungkin introvert jadi extrovert juga ya. Kebetulan saya introvert. Introvert nih. Bisa jadi koordinator berarti penuh dengan percaya diri. Ya, mau nggak mau harus kayak gitu. Mau nggak mau ya. Belajar kepemimpinan ya, Kak. Iya, betul, Kak. Oke. Nah, tadi kan udah ini ya, Kak, ngomong soal FPL. Kalau cara daftarnya itu gimana nih? Cara daftar FPL ini setiap periodenya ya. Setiap tahunnya itu dia dibuka pendaftaran. Kemarin baru buka sebenarnya. Kisaran bulan Agustus sampai September. Itu per kabupaten dibuka pendaftaran. Nanti insya Allah mungkin ada gelombang kedua. Kapan tuh, Kak? Ya mungkin kisaran awal 2023. Ya, insya Allah ada gelombang kedua. Pendaftaran itu gabung ke FPL
nggak pakai biaya, Nggak pakai biaya. gratis. Daftarnya lewat link atau bagaimana Kak? Daftarnya lewat link. Kalian bisa cek sendiri di IG FPL masing-masing, FPL kabupaten. Kemudian untuk persyaratannya pun ya nggak terlalu banyak sih sebenarnya, Iya. dan nggak ribet. Iya, apa aja tuh? Persyaratannya yang utama ya, bersedia untuk aktif dan berkontribusi. Itu aja sih. Iya. Kalau yang lainnya ya lebih kayak follow akun IG segala Iya. macam gitu aja. Oh gitu doang. Yang penting juga pelajar juga ya Kak. Iya. Kalau misalnya masuk ke mahasiswa itu masuknya ke Gebiar ya Kak? Iya Kak, kalau mahasiswa masuknya ke Gebiar Pelajar Lampung. Oke, itu tadi syarat pendaftarannya ya. Enak banget ya. Enak. Yang penting mau ikut berkontribusi sama mau apa ya, bersosialisasi lah intinya. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, berdirinya tuh sejak kapan nih FPL itu sendiri? FPL ya. FPL itu berdiri pada tahun 2019. 2019? Iya. Tepatnya tanggal 1 September. 1 September. Berarti udah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Padahal baru 3 tahun tapi anggotanya udah sebanyak itu ya. Luar biasa emang FPL. Oke. Kalau Gebiar Pelajar Lampungnya sendiri? Kalau GPL pun sama, GPL? 2019. Oh iya. Tapi dia bulan Februari. Bulan Februari, lebih dulu ya? Lebih dulu. Oke. Nah, sekarang lanjut ke kegiatan dari Forum Pelajar Lampung nih Kak. Kegiatan yang lagi dijalanin saat ini atau di kedepan hari itu apa Kak? Ini untuk FPL seluruhan atau gimana? Keseluruhan ya. Kalau FPL dari Lamsel dulu ya Kak, ya. Oke, siap. Kalau FPL Lamsel ke depan mencanangkan program berbagi, kemudian juga ada program berjualan Kak. Iya. Karena visi kami juga itu untuk sebuah kewirausahaan dan anggota. Kemudian ada nanti insya Allah FPL Goes to School. Go school. Iya. Oh, jadi mengunjungi sekolah-sekolah. Ya betul, ke sekolah-sekolah. Kemudian juga insya Allah untuk seluruh FPL juga sama lah kurang lebih. Ada kalau di kabupaten lain tuh ada literasi. Oh ya. iya. Kemudian juga dia kegiatan seperti outbound. Ya, di antara anggota. Kemudian ke depan insya Allah ada event besar dari kami FPL dan juga GPL. Ya ini namanya Pelajar Lampung Expo. Nah, Pelajar Lampung Expo itu gimana nih Kak? Ya ini event tahunan ya, dan event yang benar-benar luar biasa karena melibatkan seluruh pelajar SMA di Provinsi Lampung. Jadi ya target kami 3.000 peserta. 3.000 peserta. Tahun ini dikumpulkan. Itu bentuk kegiatannya PLE itu apa ya? Sebuah seminar tentang beasiswa, kemudian seminar tentang perkuliahan. Kemudian juga ada bazar. Oh, bazar juga. Bazar apa nih Kak? Bazar tentang perkuliahan dan beasiswa. Oh iya. Dan puncaknya adalah tryout untuk perkuliahan. Iya. Pokoknya untuk anak-anak yang lagi pengen masuk perkuliahan boleh banget nih ya Kak? Ya betul sekali. Jadi ya ini peluang besar untuk kalian yang mungkin tahun depan udah mau kuliah nih, yang kelas 12. Benar banget. Seperti itu. Kalau misalnya biayanya sendiri berapa tuh Kak untuk masuk ke dalam Expo PLE? Iya. Untuk PLE dibagi per gelombang. Per gelombang? Iya, gelombang pertama tanggal 1 Oktober sampai hari ini sebenarnya. Oh, sampai hari ini. Iya, terakhir ya. Iya. Itu sebesar 25.000 aja. 25.000. Iya. Wih, 25.000 tapi udah dapat ilmu sebanyak itu ya betul Kak. sekali. Itu 25.000 untuk itu seluruh gelombang atau bagaimana Kak? Itu gelombang yang pertama. Gelombang pertama. Gelombang kedua besok ya sudah mulai, itu sebesar Rp35.000. Kemudian gelombang yang ketiga sebesar Rp45.000. Jadi ya sebelum tiketnya kehabisan, karena kan pakai tiket Iya, sistemnya, benar. dan pun dibatasi kuotanya. Jadi kalian buruan nih. Iya, bener beli. banget nih. Buat teman-teman Media Pelajar Lampung, jangan sampai kehabisan tiket untuk seminar ini ya Kak. Iya betul. Karena manfaatnya bakal banyak banget buat kalian sendiri di sekarang ataupun di masa depan nanti. Oke, itu tadi kegiatan-kegiatan yang bakal dilakuin sama FPL ya Kak. Iya Kak. Oke, sekarang kalau misalnya ini Kak, organisasi itu sepenting apa sih menurut Kakak? Menurut saya sih Kak, itu penting banget ya Kak. Penting banget nih. Jujur nih penting banget. Mm-mm. Karena apa yang dipelajari di sekolah itu nggak melulu ada di
organisasi, benar banget. Apa yang didapatkan di sana itu di sekolah nggak ada. Iya. Misalkan kedisiplinan, benar banget. leadership, time management, Iya. itu kan nggak ada di sekolah. Iya. Nggak mungkin kan diajarin Mungkin di lebih ke kelas. akademik doang kalau Iya, di sekolah. akademik. Jadi penting banget. Penting banget. Jujur saya pun yang awalnya dulu saya mungkin masih kayak nggak minat gitu. Oh, nggak minat. Terus gimana nih ceritanya bisa minat tuh? Waktu itu diajak sebenarnya, dan saya masih buta dengan hal itu. Jadi buta. ini sebenarnya Masih kayak iya kayak enggak gitu ya. Sebenarnya ini ngapain segala macam. Cuman saya ya udahlah saya ikut, saya gabung. Ternyata benefitnya itu banyak banget. Bener banget. Saya awalnya mungkin kurang pede segala Kurang macam. pede, Apalagi ngomong kayak gini dulu. Iya. Enggak ya. Bener-bener nggak bisa. Mending enggak ya, mending Iya. Misalnya kalau presentasi di kelas udah deh saya ngerjain aja, Iya. kami yang presentasi. Malu-malu gitu. Iya benar. Tapi alhamdulillah ya diberi kesempatan untuk mengembangkan Mengembangkan, kemampuan itu. mengeksplor diri Iya, lebih jauh mengeksplor. lagi, bener banget. Gitu, Kak. Sama belajar kepemimpinan juga ya, yang awalnya cuman mungkin jadi jadi peserta, Iya. sekarang jadi Iya, pemimpin awalnya gitu. anggota biasa. Iya bener banget. Apalagi sekarang juga udah jadi ketua MPK. Iya betul. Kalau di jurnalistik sendiri jadi anggota atau gimana? Saya termasuk bagian dari pengurus umum. Bagian pengurus umum. Oke. Kurang lebih sama lah dengan kedua. Oke. Nah, kakak sendiri bergabung sama FPL itu dari kapan nih, Kak? Dari tahun kemarin. Tahun kemarin? 2021. 2021. Jadi FPL, terutama FPL Lamsel ya, itu sempat vakum karena COVID. Covid, iya. Ya, vakum setahun. Kemudian dicoba untuk dibangkitkan lagi, iya. oleh kami waktu itu 8 orang. 8 orang. 8 orang dan saya termasuk Heeh. untuk mencoba membangkitkan Membangkitkan FPL kembali. itu. Alhamdulillah bisa. Waktu itu berhasil menggait 77 anggota. 77 anggota. Yang awalnya 8 jadi sekitar 70 anggota seluruh Lampung Selatan. Seluruh Lampung Selatan tuh. Iya, jadi Berarti itu benar-benar sevakum itu ya. ya benar kan. Karena COVID itu jadi ya mau nggak mau dari nol lagi mulai. Iya, Seperti itu kan. Nah, masa jabatan kakak sendiri di FPL itu sampai kapan, Kak? Kalau saya sebagai koordinator ya sampai tahun depan. Tahun depan. Saya awal dilantik bulan Juni, kemudian ya sama ke bulan Juni lagi 2023 Oh iya, selama setahun kan. Nanti dilantiknya itu lewat pemilihan dari pesertanya sendiri atau dari atasan atau gimana, Kak? Pelantikan ini ya. Pengurusnya, Oh Kak. iya, benar, koordinatornya. Dari GPL-nya Kak. Dari GPL-nya. Oh, berarti dipilih gitu ya. Jadi untuk ketua ya atau koor kami itu dipilih atau kandidat mana yang terbaik dari para anggota itu diajukan hingga akhirnya dipilih mana nih yang bakal mencalonkan diri. Bisa emang inisiatif, bisa juga emang ditunjuk. Kemudian alhasil nanti dia musyawarah. Iya. Musyawarah untuk dipilih sebagai koordinator. Oke. Berarti pemilihannya sama ya, Kak? Kayak biasanya pemilihan seperti ketua biasa. OSIS. Iya. Oke. Nah, saya lihat nih ya, Kak. Tadi kan Kakak ini ya, suka nih desain grafis apalagi di Canva ya. Ya. Nah, saya dengar juga di FPL itu diwajibkan ya kalau untuk belajar Canva. Iya betul. Bener nggak nih, Kak? Jadi di FPL itu semua FPL ya ada tim kemediaan sendiri. Iya. Semua punya tim media. Termasuk dalamnya tentang desain, videografi, fotografi dan juga jurnalisme ya, jurnalis. Kalau bicara tadi tentang pelatihan desain, Iya. itu kemarin kami September, pertengahan ya September, kami menyelenggarakan kegiatan pelatihan desain grafis, terutama untuk Canva. Kenapa Canva? Karena mayoritas anggota kita ini masih menggunakan HP Iya, benar. untuk edit, terutama Canva. Jadi di dalam itu diberikan materi-materi tentang bagaimana mendesain Iya. sesuai dengan kaidah-kaidahnya Iya, di Canva, dan itu pun ada outputnya. Jadi Oh, iya. mereka langsung mempraktekkan itu di tempat yang hasilnya dapat dilihat di IG FPL Iya, masing-masing benar kabupaten, banget. seperti itu. Saya lihat juga estetik banget ya, kayak tertata rapi. Apalagi untuk media partner dia juga punya template-nya Iya, sendiri ya. ada. Betul sekali, Berarti ya. emang dipikirin matang-matang ya soal konten media. Betul Kak. Nah, kalau misalnya konten media sendiri, FPL juga bisa jadi media partner ya, Kak? Betul Kak. Kami terbuka untuk media. Terbuka untuk umum ya. Berarti untuk MPL juga bisa nih. Bisa. Oke, Kak.
Kita lanjut untuk ini ya Kak, pertanyaan dari teman-teman live Instagram yang mungkin kita tadi udah banyak bahas nih soal Forum Pelajar Lampung dari Kak Yosbi selaku koordinator dari FPL Lampung Selatan. Nah sekarang kita mau lanjut nih soal podcast kita. Tadi kita udah banyak bahas ya Kak soal kegiatan, fasilitas tentang FPL itu lebih banyak lah pokoknya. Nah sekarang saya mau masuk ke dalam pertanyaan selanjutnya yaitu tentang event. Untuk eventnya sendiri, ini dibuka untuk umum atau untuk siswa-siswa yang terpilih aja nih Kak? Ya baik, untuk event-event FPL ataupun GPL misalkan PLE tadi Expo itu terbuka untuk umum, untuk pelajar umum, baik dia kelas 10, 11, 12, entah dia SMA, SMK ataupun MAN sebagainya itu terbuka untuk umum. Jadi semua punya kesempatan dan nggak harus anggota FPL. Untuk kelasnya misalnya itu nggak mengharuskan kelas 12 atau gimana? Nggak mengharuskan. Nggak mengharuskan. Kelas 10 boleh, kelas 11 juga boleh. Oke, nah untuk pendaftaran sendiri udah mulai terpenuhi atau belum nih targetnya tadi? Targetnya tadi kan 3.000 dan itu masih belum terpenuhi. Jadi buat kalian kesempatannya masih ada, tapi buruan jangan lama-lama. Benar banget, karena semakin lama ya semakin menipis. Takutnya nggak kebagian ya Kak, karena tadi cuma 3.000 ya? 3.000 doang, 3.000 tiket. Nah kalau misalnya untuk kegiatan lainnya nih Kak, di luar tadi Pelajar Lampung Expo tadi, untuk kegiatan mingguan ada nggak sih FPL sendiri, mungkin di FPL Lampung Selatan? FPL untuk mingguannya biasanya itu ada literasi ke tempat-tempat yang sekiranya ramai, misalkan seperti alun-alun dan sebagainya. Mereka menggelar buku-buku di situ, kemudian nanti anak-anak pada berdatangan untuk membaca dan sebagainya. Itu program literasi dari FPL, itu kegiatannya tiap minggu. Itu acara wajib atau enggak nih Kak? Itu bagian dari program ya. Oke, kakaknya sendiri ikut terus? Harus ikut ya, karena koordinator itu tadi ya. Oke. Sekarang nih Kak, tadi kan kita udah bahas tentang hal-hal formal soal FPL nih. Sekarang saya pengen lanjut ke hal-hal unik yang mungkin ada di FPL. Ada nggak sih Kak hal-hal unik yang pernah terjadi sama kakak pas menjabat menjadi koordinator? Hal-hal unik selama menjadi koor ya. Saking banyaknya jadi bingung. Bisa kok disebutin semua, nggak apa-apa. Mungkin ini ya, saya masih berkesan ketika melakukan audiensi ke pemerintahan. Wih, gimana tuh? Jadi kami dari FPL nggak hanya terlibat dengan sekolah ataupun dengan masyarakat, ataupun dengan pemerintah, instansi. Waktu itu audiensi ke pihak DPRD Lampung Selatan. Bertemu dengan pimpinannya, bertemu dengan orang-orang pentingnya di ruangan yang besar sekali. Itu hal yang unik juga ya. Luar biasa. Dan alhamdulillahnya, senangnya mereka itu terbuka benar. Dan menyambut, bahkan mendukung kami seperti itu. Karena kami pun bergerak di bidang pendidikan. Iya benar. Untuk hal-hal unik lainnya? Mungkin waktu kegiatan meet up 4 pilar ya kalau 4 pilar? Itu seluruh itu baru kemarin ya kalau nggak salah. September kemarin. Seluruh pengurus dipertemukan di tempat yang sama. Itu entah dia koor, wakoor, sekretaris ataupun bendahara. Acaranya gimana aja tuh Kak kemarin? Acaranya dikonsepkan sebagai kayak dialog, seminar segala macam. Kemudian di antara kami diberikan materi-materi juga. Dan pastinya itu pertama kali sebenarnya bertemu. Jadi baru pertama kali. Pertama kali bertemu mereka dari FPL lain. Di mana tuh Kak pertemuannya kemarin? Pertemuannya di gedung sekret KNPI di Bandar Lampung. Bandar Lampung itu juga memang menjadi pusat dari GPL. Jadi itu dipertemukan. Ketika bertemu orang-orang baru dari FPL lain, ya rasanya bener-bener hal yang baru pokoknya ya. Di situ juga kakak bisa kenalan juga ya sama koordinator dari FPL lain. Betul, Kak. Benar. Berarti relasinya insya Allah tambah banyak. Oke. Nah, kalau misalnya nih Kak, tentang pribadi kakak nih sekarang, cita-cita sama goals kakak Yosbi ini apa? Cita-cita ya. Menurut saya sih, kalau saya sendiri ya, saya ingin menjadi seorang insan yang
benar-benar berguna bagi masyarakat dan benar. berkontribusi ke masyarakat. Kalau spesifiknya ingin jadi apa dan sebagainya, kalau saya pribadi saat ini ya pertanyaan anak muda pengen jadi apa, tapi kamu pengen jadi apa, itu kayaknya udah nggak relevan bagi saya. Karena yang relevan adalah kamu nanti pengen buat apa, benar. kamu nanti pengen buat apa. Kalau saya sendiri ya di pikiran ingin apa ya, di saat ini ya kondisi di daerah saya Kak, masih kurang terintegrasi dengan teknologi. Masih dibilang terbelakang enggak, tapi masih belum sepenuhnya. Jadi saya tuh mengimpikan bahwasannya semua daerah ini sudah terintegrasi dengan teknologi benar. Teknologi digital. Karena itu penting banget ya. Kemudian di sekolah juga, walaupun sekolah sudah bagus, teman masih ada beberapa aspek-aspek yang belum semuanya. Mungkin fasilitasnya ya yang belum. Jadi saya ingin mencoba untuk nanti mungkin insya Allah bisa berkontribusi. Meningkatkan itu. Seperti itu kan. Kalau yang lainnya ya mudah-mudahan tahun depan bisa masuk perguruan tinggi. Wih. Di mana nih impian Kak Yosbi? Di mana ya? Belum tahu juga sih, Kak. Belum tahu, tapi pastinya nanti ada ya. Insya Allah, semoga bisa lancar ya Kak. Amin. Nah kan Kakak jadi koordinator nih, pastinya nggak mungkin selalu berjalan mulus nih. Ada mungkin kerikil di jalan. Nah, cara menghadapi Kak Yosbi kalau lagi stres karena masalah organisasi atau masalah sekolah itu gimana? Masalah stres ya, ini sering sebenarnya. Sering pasti, nggak mungkin nggak. Kalau saya sih ketika stres segala macam, saya tinggalkan dulu semua pekerjaan itu. Ya saya berdiam diri di rumah misalkan. Ya saya lebih berserah diri sih Kak. Menghadap ke yang kuasa, sebenarnya saya ini kenapa? Saya lebih mencoba untuk mengintrospeksi diri dulu. Saya ini kenapa? Apakah saya salah dan sebagainya? Dan masalah ini kenapa awal mulanya dan sebagainya? Jadi saya coba berdiam diri, berserah diri dan memohon untuk tolongannya dan solusinya dari yang kuasa. Nomor satu ya Allah SWT. Benar banget. Oke, itu adalah cara Kak Yosbi ngatasin stres ya. Tapi namanya jadi pemimpin pasti ada lika-likunya ya Kak. Tantangan tersendiri, bener banget. Tanggung jawabnya besar banget ya. Tapi nggak apa-apa. Itu mungkin cara Kakak nge-explore lebih lanjut. Nah, kalau misalnya tips-tips memimpin ala Kak Yosbi ada nggak nih Kak? Tips memimpin? Kalau saya pribadi seperti yang saya tadi ya, benar. Tipe yang demokratis, lakukan pendekatan sedekat mungkin kepada anggota-anggota kita. Mau apapun dia latar belakangnya, mau dia umur berapapun sebagainya, ketika dia menjadi anggota kita, berarti mereka sama-sama bersinggah di tempat yang sama. Jadi jangan juga ada interval atau jarak di antara kita. Walaupun kita ini ketua, pimpinan dan sebagainya, mereka ada anggota, bukan berarti jauh jaraknya. Kalau bisa sedekat mungkin. Dan ketika ada masalah-masalah, kemudian ya segala problem lah, itu lebih bagaimana caranya kita bisa memusyawarahkan itu semua dan juga mencapai hasil bersama gitu kan. Jadi tegas, silakan tegas, boleh tegas, dan memang itu suatu keharusan. Tapi tegas bukan berarti galak, marah-marah, atau otoriter seperti itu Kak. Saya Oke, saya lihat-lihat nih public speakingnya Kak Yosbi bagus banget nih. Nah, cara Kak Yosbi melatih itu gimana sih? Saya sebenarnya nggak ada latihan khusus gitu. Cuman jujur kalau flashback setahun yang lalu saya terbata-bata, bahkan masih kayak nggak bisa lah. Nggak bisa. Tapi karena diberi kesempatan dan saya pun melihat adanya peluang untuk itu, dan saya mencoba. Kuncinya sebenarnya mencoba. Kalau kita nggak nyoba, ya gimana kita bisa ngerasain? Jadi mencoba, yang alhamdulillah ya ada peningkatan lah dari sebelumnya seperti itu Kak. Oke. Berarti sebelumnya ya perlu dicoba ya. Sebelumnya belum bisa, lama tahun ikut organisasi apalagi FPL ini ya, jadi bisa. Ya, dan ketika ada kesempatan ya manfaatkanlah kesempatan itu. Itu tadi ya Kak, hal-hal unik yang MPL tanyain kepada Kak Yosbi nih. Nah sekarang masuk ke bagian akhir nih Kak, pesan dan kesan. Ada nggak nih kesan dan pesan untuk teman-teman yang mungkin lagi nonton? Pesan untuk teman-teman. Pesan saya
apalagi mungkin lebih ke generasi muda kan. Sebagai generasi muda kita ini sekarang lagi masa enak-enaknya sebenarnya. Masa enak-enaknya kita masih diberi badan yang sehat, Iya, segar dan bener banget. sebagainya, didampingi orang tua juga. Jadi tidak perlu banyak main-main ketika kita masih muda seperti ini. Apalagi yang pelajar ya. Kalau pelajar tugasnya ya belajar dan belajar. Nggak perlu terlalu terbuai dengan apapun di luar sana. Iya, Apalagi sekarang udah masif sekali ya pergaulan. Kemudian sebagai generasi muda cuma sekali. Bukan berarti kita menganalogikan itu sebagai untuk senang-senang Iya, apa sebagainya. Justru untuk hal bermanfaat. iya, ketika muda cuma sekali maka manfaatkanlah masa muda ini. Iya. Yang insya Allah ketika sukses dan nanti kita hari tua nanti ya tinggal menikmati saja bener apa banget. yang kita raih seperti itu. Nah, kalau misalnya pesan untuk teman-teman yang pengen gabung mungkin tapi belum terlalu yakin nih sama FPL, gimana nih Kak? Baik, untuk teman-teman ya yang belum yakin dengan FPL ataupun yang lainnya, kalau saya pribadi tanamkanlah niat untuk mengembangkan diri. Misalkan kalau saya dulu kan kayak teman itu sedikit. Iya. Saya pengen punya teman banyak, ya silakan kalian gabung ke tempat-tempat yang sekiranya mewadahi itu. Dan FPL lah misalkan. Jadi kalian punya tujuan, kalian punya niat, kalian punya prinsip. Sebenarnya saya ini mau ngapain ke depan dan saya ini punya problem atau masalah apa. Iya. Kalian cari, jangan malah diam. Iya, bener banget. Kalian cari bagaimana saya mengembangkan ini, bagaimana saya bisa mengatasi ini. Contohnya ikut sebuah komunitas atau komunitas. Seperti itu Kak. Jadi misalkan kalian ingin gabung FPL, FPL nanti kan insya Allah ada pembukaan lagi pendaftaran. Iya. Kalian coba gabung lah. Kalian kan belum ngerasain, makanya saya bilang tadi mencoba dulu. Mencoba dulu. Mencoba. Hasilnya apa ya nanti itu belakangan. Kita hanya berusaha dan semua itu Tuhan yang punya kuasa. Iya benar. Seperti itu Kak. Yang penting itu pertama ya berusaha, berdoa sama yakin. Iya betul. Oke. Terima kasih banget nih ya Kak Yosbi atas penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang Media Pelajar Lampung sampaikan ke Kak Yosbi. Terima kasih juga Kak Yosbi udah datang jauh-jauh nih dari Lampung Selatan ke daerah Pringsewu nih tempat MPL berada. Terima kasih. Terima kasih ya. Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah ya. Terima kasih juga untuk MPL yang telah mengundang saya dan memberikan saya kesempatan ya di sini. Ini jujur debut saya sebenarnya. Debut ya. Luar biasa terima kasih sebesar-besarnya. Iya, kita juga terima kasih banget pokoknya. Ini bintang tamu yang spesial banget sih dari FPL karena ini kolaborasi pertama MPL bersama FPL. Iya, sebelumnya itu kita ke forum OSIS Lampung. Oh ya, Vol ya. Iya. Nah, ini FPL nih sama Kak Yosbi selaku koordinator dari Lampung Selatan nih, bahkan ke Lampung Selatan. Oke, mungkin next kita juga bakal undang banyak nih soal koordinator lain dari FPL. Jadi buat kalian semua tetap stay tune pokoknya di Instagram Media Pelajar Lampung Podcast kita. Ini kita makasih banget ya Kak. Iya. Kak Lata dan juga teman-teman MPL lainnya. Oke, sekarang kita akhiri ya Kak untuk live YouTube kita. Nanti kalian juga bisa nih subscribe di Media Pelajar Lampung. Itu bisa banget itu di YouTube, banyak banget podcast-podcast lainnya yang lebih menarik dan kece-kece juga. Nah, kita akhiri ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang masih bisa kok Kak nanya-nanya.